Pada tahun 1990, sepasang suami istri dari Nigeria bernama Charles dan Veronica Atatokambo dikaruniai seorang anak bernama Francis. Karena masalah keuangan, mereka harus meninggalkan kota Lagos untuk mencari kehidupan yang lebih baik di Turki. Pasangan ini harus berkorban dengan berpisah dari bayi mereka karena sebagai imigran ilegal, mereka tidak bisa menetap di negara tersebut sehingga harus pindah ke Yunani. Di Yunani, mereka mulai mencari nafkah meskipun tidak banyak bedanya dengan kehidupan penduduk berpenghasilan rendah. Ketika Veronica melahirkan anak ketiga mereka mulai berpikir untuk mendapatkan status legal sebagai penduduk. Sayangnya, imigrasi tidak bisa memproses permintaan mereka karena kehilangan paspor mereka. Sejak itu, mereka tetap sebagai imigran ilegal. Pada tahun 2004, ketika mereka memiliki 5 anak, Veronica mengajarkan mereka untuk bisa bertahan hidup di jalan dengan menjual berbagai jenis souvenir. Dari waktu ke waktu, setiap kali mereka harus melarikan diri dari polisi imigrasi, keluarga ini tetap bahagia karena bagaimanapun mereka bisa hidup di luar kesengsaraan di negara itu dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tidak peduli berapa banyak yang mereka dapatkan setiap hari, mereka selalu bersyukur atas itu. Meskipun Veronica harus kreatif untuk mengatur pengeluaran, mereka bahkan berhasil membeli bola sepak untuk anak-anak. Seperti kebanyakan orang di Nigeria yang mengidolakan JJ Okocha, Charles juga mencoba membuat anak-anaknya menyukai sepak bola. Selain itu, ia selalu mengajarkan mentalitas untuk tetap bersama dan berkorban demi keluarga. Ketika satu orang dalam keluarga mencetak gol, seluruh keluarga mencetak gol. Karena semua anak laki-laki lahir di Yunani, mereka juga diberi nama sesuai nama lokal yaitu Thanasis, Giannis, Kostas, dan Alexandros. Pada tahun 2007, Thanasis dan Giannis telah tumbuh besar. Pada saat itu, Charles masih suka membawa anak-anaknya bermain sepak bola. Di samping lapangan sepak bola mini tempat mereka biasanya bermain, ada lapangan basket. Suatu hari, Thanasis dan Giannis merasa penasaran dengan permainan basket. Mereka mencoba bergabung dengan anak-anak lain yang bermain di sana, dan karena mereka memiliki postur tubuh yang tinggi, anak-anak lain mengajak mereka bermain. Pada saat itu, kedua anak ini masih belum mengerti aturan permainan basket. Thanasis dan Giannis masih mencoba membiasakan diri dengan aturan permainan, tetapi seiring waktu mereka mulai memahami alur permainan. Anak-anak lain kemudian mengajak Thanasis dan Giannis bergabung bermain di lapangan milik Philippos Alikopulo, salah satu tim basket di Yunani. Di sana, mereka akan diberikan sesi latihan gratis. Sepanjang sejarah, hanya ada segelintir orang Afrika yang berhasil menjadi atlet basket. Yang pertama adalah Sophocles Kotsanitis, seorang Kamerun yang sekarang menjadi penduduk Yunani, dan yang kedua adalah Hakeem Olajuwon, legenda Houston Rockets yang memenangkan NBA 2 kali. Kebetulan, Olajuwon adalah orang Nigeria seperti Thanasis dan Giannis. Ini memicu semangat dalam diri mereka untuk menjadi lebih baik dalam bermain basket. Masalahnya, mereka membutuhkan sekitar 1,5 jam untuk mencapai lapangan Philippos Alikopulo. Keduanya takut ketahuan oleh ayah mereka jika pergi terlalu jauh. Status mereka sebagai imigran ilegal membuat mereka harus berhati-hati saat bepergian. Namun, mereka nekat pergi demi masa depan mereka. Thanasis dan Giannis pergi ke lapangan dengan naik bus metro. Di tengah perjalanan, bus bertemu dengan sekelompok perusuh yang menolak kehadiran imigran. Ketika para perusuh melihat mereka berdua di bus, mereka segera melakukan penghinaan. Kerusuhan semakin keras dan sengit. Beruntung mereka berhasil lolos dari bahaya dan tiba di tujuan dengan selamat. Mereka memasuki lapangan dan melihat beberapa anak berlatih basket. Pak Takis, pelatih, melihat kedatangan mereka. Dia merasa agak aneh, tetapi karena postur tubuh mereka yang tinggi, Thanasis dan Giannis diizinkan berlatih. Pak Takis mengingatkan mereka untuk membawa surat izin dari orang tua pada sesi berikutnya. Dalam sesi latihan, Pak Takis mengajarkan cara melakukan tembakan jarak menengah. Thanasis yang tubuhnya lebih fleksibel lebih mudah melakukannya, berbeda dengan Giannis yang tubuhnya masih sangat kaku. Namun, dia tetap ingin mencoba. Ketika mereka hendak pulang, mereka diberikan bola basket dan surat izin orang tua oleh pelatih. Keduanya dengan antusias meminta ibu mereka untuk menandatangani formulir itu, tetapi ketika orang tua mereka mengetahui bahwa mereka telah berani pergi jauh dari rumah, mereka dimarahi. Charles takut tim akan melaporkan mereka berdua ke imigrasi sehingga alih-alih menandatangani formulir, Thanasis dan Giannis dihukum.
Beruntung ibu mereka yang melihat ketulusan mereka mencoba meyakinkan suaminya untuk menandatangani formulir. Charles akhirnya setuju untuk menandatangani formulir tersebut. Keesokan harinya, Thanasis dan Giannis kembali ke tempat latihan. Kali ini mereka diajarkan tentang menggiring bola dan menjaga bola. Thanasis unggul dalam latihan dan bisa dengan mudah mengikuti instruksi dari pelatih sementara Giannis kesulitan menyesuaikan diri. Beruntung dia tetap ingin mencoba. Dia telah memutuskan untuk terus berlatih. Begitu juga ketika pelatih memperkenalkan serangan cepat, tim harus bisa beralih dari bertahan ke menyerang dalam waktu hanya 8 detik. Meskipun unggul dalam merebut bola, Giannis lambat dalam membuat keputusan. Thanasis tidak pernah berhenti mendukung adiknya. Di sisi lain, setelah beberapa waktu, Veronica masih berhubungan dengan Francis di Nigeria. Dia berjanji suatu hari mereka akan bersatu kembali sebagai keluarga utuh. Keluarga tersebut masih berjuang untuk hidup mereka sebagai imigran ilegal. Charles dengan pekerjaannya sebagai buruh, Veronica sebagai perawat di panti jompo, dan kedua anak mereka sebagai pemain basket pemula dengan misi meningkatkan martabat keluarga mereka semakin baik. Seiring berjalannya waktu membuat Giannis kagum dengan kinerja saudara laki-lakinya. Suatu hari, Charles mengunjungi tempat latihan untuk berbicara dengan Pak Takis. Pelatih merasa bahwa Thanasis sudah siap bermain di Liga Yunani. Kebetulan beberapa tim sudah menyatakan minat mereka. Dia juga merasa bahwa Thanasis memiliki kesempatan untuk masuk tim nasional Yunani. Mendengar ini, Charles merasa senang dan khawatir pada saat yang sama. Dia khawatir jika salah satu anaknya mulai menonjol, tidak mungkin keberadaan mereka sebagai imigran ilegal akan mulai terungkap. Namun, karena tekanan, Charles akhirnya menerima tawaran Panionios karena tim Liga Basket Yunani itu berniat merekrut Thanasis. Thanasis bahkan diberi cek sebagai tanda penandatanganan. Keluarga sangat senang mendengar kabar baik itu karena seperti prinsip yang selalu dikatakan Charles, ketika satu orang dalam keluarga mencetak gol, seluruh keluarga mencetak gol. Untuk merayakannya, mereka pergi bersama ke kota untuk bersenang-senang sedikit. Mereka memutuskan membeli 2 sepatu basket untuk Thanasis dan Giannis karena keduanya membutuhkan masing-masing satu pasang. Sayangnya, ketika mereka mencoba mencairkan cek tersebut, ternyata cek itu dibatalkan. Ternyata Panionios telah mengetahui bahwa keluarga Thanasis adalah imigran ilegal. Mereka tidak ingin mengambil risiko dan dihukum oleh federasi karena merekrut imigran ilegal. Oleh karena itu, mereka menarik minat mereka pada Thanasis. Dia patah hati, kali ini giliran Giannis yang memberikan dukungan. Dia semakin bertekad untuk membuktikan dirinya kepada dunia demi kehormatan keluarganya. Karena itu, Giannis berlatih lebih keras. Dia tanpa lelah berlatih tembakan lompat, menggiring bola, merebut bola, apapun. Melihat anaknya berusaha keras, Charles terharu dan bertekad untuk mewujudkan impian anak-anaknya. Sebagai mantan pemain sepak bola, dia tahu apa artinya mewujudkan mimpi. Suatu hari, dia datang dengan kejutan. Charles tidak ingin setengah-setengah. Dia memberi masing-masing anaknya sepatu Nike Air Force One yang banyak digunakan oleh pemain basket. Dia juga merasa bahwa anak-anaknya telah berusaha sebaik mungkin sehingga mereka pantas mendapatkan hadiah itu. Thanasis dan Giannis tidak menunggu sampai besok untuk mengenakan sepatu baru mereka. Malam itu ketika hujan, keduanya berlatih meskipun basah kuyup. Mereka mengadakan pertandingan 1 lawan 1, Thanasis melawan Giannis untuk kesekian kalinya. Charles mencoba mengajukan permohonan izin tinggal legal dan untuk kesekian kalinya dia ditolak. Dia terlihat kesal. Dia beralasan bahwa karena statusnya sekarang telah menjadi karyawan tetap, dia berhak mendapatkan izin tinggal permanen. Staf imigrasi dengan belak-belakan mengatakan bahwa melihat kondisi negara saat ini, ada sedikit atau tidak ada kemungkinan baginya untuk menerima izin tinggal permanen. Pertandingan uji coba kemudian dilakukan dan Giannis mulai mendapatkan kesempatan bermain. Meskipun telah mengembangkan keterampilannya, Giannis masih belum bagus selama pertandingan. Pelatih sering marah karena kesalahan yang dia buat. Oleh karena itu, Giannis terus mendorong dirinya. Dia mengisi dirinya dengan klip Magic Johnson bermain basket setiap hari. Dia tidak pernah menyerah untuk menjadi yang terbaik. Kemudian, pada tahun 2011, anak ini menjadi pemain basket yang cukup baik. Tembakan lompatannya mulai meningkat. Dalam tim, dia selalu dimainkan dan kombinasi dengan Thanasis membuat timnya dihormati oleh tim-tim lain. Suatu hari, 2 pencari bakat datang untuk meninjau bakat pemain baru. Salah satu dari mereka merekomendasikan Giannis dan Thanasis.
Pada saat itu, keduanya bermain dengan baik di menit-menit akhir pertandingan. Thanasis mengalami cedera karena keseleo pergelangan kaki dan harus digantikan. Thanasis menyerahkan posisi pemimpin kepada saudaranya. Saat itulah Giannis menunjukkan mentalitasnya sebagai pemimpin tim. Dia membuat beberapa assist dan mencetak banyak poin. Pada saat yang sama, dia juga menunjukkan keterampilan bertahannya dan membuat timnya memenangkan pertandingan. Setelah pertandingan, dua pencari bakat tersebut masih berdebat tentang Thanasis dan Giannis, tetapi Paco akhirnya tidak mau mempertimbangkan keduanya. Salah satu dari mereka, bernama Horus Eleftheria, kemudian memperkenalkan dirinya kepada Charles. Dia mengatakan bahwa dia tertarik untuk menjadi agen bagi kedua anaknya. Ketika ditanya tentang Paco, dia berkata bahwa mereka bukanlah mitra, tetapi orang itu memang pencari bakat yang paling berpengaruh di Liga Yunani. Charles kemudian menyampaikan hal ini kepada anak-anaknya. Giannis dengan senang hati menerima tawaran Horus. Horus berjanji untuk bekerja sekeras mungkin untuk membuat nama Giannis melambung di Liga. Beberapa waktu kemudian, Horus datang ke rumah Giannis. Dia melaporkan bahwa dia telah menghubungi tim Yunani dan bahwa Paco mengatakan tidak ada tim yang akan menerima pemain imigran ilegal. Oleh karena itu, Horus akan membuatnya mencapai level internasional melalui uji coba regional FIBA. FIBA adalah federasi bola basket internasional yang biasanya dihadiri oleh pencari bakat dari tim-tim Eropa. Jika Giannis berhasil direkrut, status keluarganya akan semakin diperhatikan. Kali ini, Charles mempersiapkan diri. Jika mereka ingin mencapai jackpot, mereka harus siap menghadapi risiko. Sejak saat itu, peran Giannis adalah membawa keluarganya ke kehidupan yang lebih baik. Menyadari posisinya, dia berlatih lebih keras lagi. Kadang-kadang Giannis akan tetap berada di lapangan basket semalaman untuk berlatih sendiri. Tiba saatnya uji coba regional FIBA. Giannis bermain dengan beberapa pemain lain yang digabungkan menjadi sebuah tim dan bermain melawan satu sama lain. Seluruh keluarganya datang untuk mendukungnya, terutama kedua orang tuanya. Mereka cemas selama pertandingan, terutama Charles. Dia sangat cemas sehingga memutuskan untuk meninggalkan lapangan dan pergi keluar. Pertandingan itu sendiri masih berlangsung dan Giannis masih berusaha keras untuk memberikan performa terbaiknya. Hingga akhirnya, beberapa waktu kemudian, Thanasis datang memanggil ayahnya. Dia membawa berita bahwa Giannis tampil sempurna dan mendominasi pertandingan. Charles kemudian kembali ke lapangan dan memberi selamat kepada anaknya. Pada saat yang sama, Horus sibuk menjalankan tugasnya. Dia kemudian datang dengan kabar baik, Basket Zaragoza, sebuah tim Spanyol, siap menandatangani kontrak dengan Giannis. Tim-tim Yunani masih khawatir tentang status residensi pemain mereka, tetapi tim-tim Spanyol yang lebih terjaga siap mengambil risiko. Mereka siap mempersiapkan visa untuk Giannis dan bersedia memberikan uang muka sebesar 10% dari uang kontrak. Namun, Giannis tidak ingin meninggalkan keluarganya. Dia bertanya apakah dia bisa membawa keluarganya bersamanya ke Zaragoza. Horus kembali untuk merundingkan ulang. Ketika mereka dengan cemas menunggu Horus datang, secara mengejutkan Paco datang ke rumah mereka setelah mendengar tentang penandatanganan kontrak dari Basket Zaragoza. Paco memberitahu Giannis bahwa tim-tim basket Yunani telah mengubah pikiran mereka. Dia memberikan uang gratis sebesar 5.000 euro untuk mengundang Giannis datang ke kantornya. Paco berkata bahwa dia telah menerima beberapa tawaran dari tim-tim Yunani yang berani merekrut Giannis dan akan memberikan visa tinggal permanen untuk semua anggota keluarga. Paco menyuruh mereka melupakan Horus untuk sementara. Mereka tergoda oleh tawaran itu, tetapi akhirnya memutuskan untuk mendiskusikannya terlebih dahulu. Charles lebih tergoda oleh tawaran dari tim-tim Yunani karena jika Giannis menerima tawaran untuk bermain bagi tim Yunani, mereka akan dijamin bisa tetap bersama. Namun, Giannis merasa buruk jika mereka harus meninggalkan Horus. Veronica juga merasa hal yang sama. Adalah salah jika mereka melupakan orang yang telah bekerja keras demi mereka. Ketika mereka keluar dari dapur, Charles dengan percaya diri menyerahkan uang kepada Paco dan menolaknya. Paco kecewa dan marah. Sambil berjalan menuju mobilnya, dia mengancam akan melaporkan mereka ke otoritas imigrasi. Tidak lama kemudian, Horus datang dengan kabar besar. Dia memberitahu mereka bahwa Zaragoza tidak menjamin akan mengurus visa keluarga Antetokounmpo, tetapi di sisi terang, Horus telah memasukkan Giannis dalam daftar draft untuk NBA. Horus telah mengirimkan video profil Giannis ke seorang agen rekan di Amerika.
Mereka tertarik pada Giannis dan segera memasukkannya dalam daftar draft NBA tahun itu. Kontrak dengan Zaragoza juga mencakup klausul pelepasan bahwa jika ada tim NBA yang tertarik merekrutnya, Giannis bisa langsung pergi ke Amerika tanpa harus bermain di Liga Spanyol. Tim NBA tentu akan menjamin keuangan keluarga pemain dan menyediakan tempat tinggal di Amerika. Meski tidak tanpa risiko, jika dia tidak terpilih dalam draft NBA, Giannis harus kembali ke Spanyol sendiri dan keluarganya di Yunani kemungkinan akan terkena dampaknya. Setelah bolak-balik mengurus visa untuk pergi ke Amerika, akhirnya mereka berhasil mendapatkannya. Anda harus tahu betapa sulitnya semua yang kami butuhkan adalah visa sementara. Nama Antetokounmpo ditulis dalam ejaan Yunani pada visa dan diubah menjadi Antetokounmpo seperti yang dikenal orang saat ini. Giannis, didampingi Thanasis dan Horus, kemudian berangkat ke bandara bersiap untuk terbang ke New York City dengan misi besar untuk terpilih dalam draft NBA dan menyatukan keluarga mereka di negara baru dengan Francis. Ketika mereka tiba, mereka disambut oleh Kevin Stefanides, seorang agen dari Amerika yang juga rekan Horus. Mengunjungi kota besar adalah pengalaman baru bagi Giannis dan Thanasis. Terutama jika Giannis akhirnya dikontrak oleh tim NBA, rencana mereka hari berikutnya adalah mempersiapkan strategi untuk draft dan bertemu dengan perwakilan dari perusahaan sepatu Nike. Di malam hari, Giannis tidak percaya bahwa Nike yang mereka bicarakan adalah perusahaan yang sepatunya mungkin dia pakai. Dalam pertemuan itu, mereka akan membicarakan kemungkinan bahwa Giannis akan mendapatkan dukungan dari perusahaan tersebut. NBA selalu menjadi pusat perhatian bagi setiap penggemar bola basket di Amerika. Dalam acara itu, mereka bisa menyaksikan di mana anak-anak ajaib yang telah bermain cemerlang di liga universitas dan tim internasional akan memulai karir profesional mereka di NBA. Horus dan Kevin sendiri merencanakan agar Giannis berada di antara nomor 12 hingga 15. Ada Philadelphia 76ers, Utah Jazz, New Orleans Pelicans, dan Milwaukee Bucks. Di malam hari, mereka bertemu dengan perwakilan Nike. Di sana, perwakilan itu meminta Giannis untuk menjelaskan keunggulannya dibandingkan pemain lain. Giannis, yang merasa tidak memiliki keunggulan dibandingkan pemain lain, kemudian menceritakan latar belakang dan keluarganya. Dia menceritakan bahwa dia adalah imigran yang hidup di ambang kemiskinan. Dia bahkan tidak memiliki sepatu dan sering meminjam sepatu saudaranya. Dia sering bermalam di lapangan untuk mengejar sesi latihan pagi dan sebagainya. Semua didasarkan pada integritas, perjuangan hidup, dan loyalitas. Perwakilan Nike terharu mendengar cerita dari Giannis. Dia kemudian memberitahu mereka bahwa dia akan menyampaikan kabar tersebut setelah hari draft selesai. Hari draft NBA tiba. Dengan setelan rapi, Giannis memasuki ruangan dan mencoba tersenyum kepada semua orang. Philadelphia 76ers melihat potensi pada Giannis, tetapi yang mereka cari adalah pemain yang sudah siap, begitu juga dengan Oklahoma City Thunder dan Utah Jazz. Mereka menilai bahwa Giannis masih belum siap untuk pertandingan besar. Percakapan lebih lama terjadi dengan John Hammond, GM Milwaukee Bucks. Dia melakukan wawancara untuk mengetahui sejauh mana pola pikir Giannis dalam hal permainan. Tampaknya John Hammond memang tertarik, tetapi dia juga berbicara secara terbuka bahwa Giannis masih membutuhkan lebih banyak waktu untuk melatih bentuknya agar bisa menembus pertahanan musuh, serta masalah status residensi yang dia katakan sangat berisiko. Pada saat itu, dia tidak bisa memberikan banyak janji. Oleh karena itu, ketika David Stern naik ke podium dan mengumumkan draft, momen itu menjadi momen yang paling mendebarkan bagi mereka, terutama bagi Giannis karena baginya ini bukan hanya awal karirnya, tetapi juga masalah kelangsungan hidup keluarganya. Pemain pertama yang terpilih untuk draft NBA adalah Anthony Bennett, seorang pemain asal Kanada yang karirnya tidak berjalan mulus di NBA. Yang kedua adalah Victor Oladipo, yang karirnya lebih baik dibanding Bennett dan telah beberapa kali masuk NBA All-Star. Oladipo juga keturunan Nigeria. Banyak nama telah disebutkan hingga tempat ke-14, tetapi nama Giannis belum juga dipanggil. Semua orang tegang, terutama keluarganya di Yunani yang juga menyaksikan acara tersebut. Tim terakhir adalah Milwaukee Bucks. Baik Horus maupun Kevin belum menerima kontak dari mereka. Tetapi seperti takdir, nama Giannis terpilih di tempat ke-15 untuk bergabung dengan Milwaukee Bucks, tim yang kemudian akan dia bawa ke Liga Elit NBA. Di tim ini, dia berkembang menjadi salah satu pemain terbaik di NBA.
Yang paling penting, kesuksesannya berhasil menyatukan seluruh keluarganya, termasuk kakak tertuanya, Francis, di Amerika Serikat.